Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafsah Batubara. Aktivitas saya sehari-hari adalah sebagai guru di SMK Negeri 1 Penyambungan. Dalam program guru penggerak di angkatan 10, saya berperan sebagai fasilitator di mana sebelumnya di angkatan pendidikan guru penggerak di angkatan 4 saya adalah sebagai pengajar praktik. Dan untuk di angkatan 10 ini saya sekaligus adalah sebagai CGP rekognisi, di mana tugas kami di modul 1.4 adalah di demonstrasi kontekstual praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi apabila kita kaitkan dengan materi budaya positif di teori kontrol, di mana pada posisi yang pertama menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian divalidasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Dan terakhir adalah nomor 3 menanyakan keyakinan, di mana kita semua memiliki motivasi internal. Kasus pelanggaran peraturan di sekolah yang saya ambil kali ini untuk tugas budaya positif ada 2 kasus. Yang pertama adalah Rani yang sering tidur di kelas pada saat pembelajaran. Kemudian kasus yang kedua adalah Tiara yang sering tidak masuk sekolah. Berikut ini adalah video untuk tugas kami di tugas dan ya, gimana kabar Rani? Alhamdulillah baik. Tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Nggak tahu. Baik, ini ada laporan dari wali kelasmu, kemudian dari kawan-kawan. Kan katanya sering tidur di kelas itu ya? Baik, betul gitu ya. Nah, kami tentunya punya alasan tersendiri atau punya cerita tersendiri ya. Namanya juga manusia, ada yang sempurna, pasti ada cerita di balik itu. Rani boleh cerita nggak sama ibu kenapa Rani sering tidur di kelas? Pegangan itu untuk apa namanya? Pegangan apa namanya? Itu sampai jam berapa? Sampai jam 5. Ya sampai jam 5. Jadi sampai jam 4 main HP. Apa lagi ini? Sendiri ya? Enggak, itu nggak mungkin. Kalau itu cuma itu. Kalau TikTok, video. Jadi kalau nggak main TikTok, main IG setiap malam, nggak bosan itu kayak main TikTok, main IG? Enggak itu. Nggak bosan? Sekarang bosan. Oke, baik. Itu kan sudah ada permasalahan sering tidur di kelas gitu ya. Pastinya kalau Rani sering tidur di kelas efeknya apa? Nggak fokus. Nggak fokus. Jadi kalau menurut Rani idealnya seorang siswa di kelas itu seperti apa ya? Biasa belajar. Nggak tidur gitu kan, nggak ngantuk kan. Jadi idealnya kalau seorang siswa di kelas seperti yang Rani bilang mengikuti pembelajaran. Nah, untuk bisa ke langkah seperti itu apa usaha yang dilakukan oleh Rani biar nggak tidur lagi di kelas? Kurang juga ada Lihat yang tidak ada terus belajar. belajar. Itu bisa Rani lakukan. Insya Allah bisa. Bisa. Kalau misalnya Rani terus seperti itu orang belajar, Rani tidak kelas, itu berpengaruh negatif atau positif sama Rani? Negatif ya. Jadi tujuan kamu sekolah di sini apa? Menuntut ilmu belajar. Untuk ilmu. Kemudian lulus dari sini mau jadi apa?
cita-cita mau jadi apa, mau jadi orang seperti apa kan ke depan, cerita dulu sama ibu. Waktu itu kan bercita-cita untuk apa, mau jadi kawan. Terus Tapi nggak tertanam, nggak lagi. nggak lagi udah berubah cita-citanya. Sekarang cita-citanya jadi apa? Tetap. Baik Rani, kita harus mengambil langkah-langkah ke depan. Tadi Rani bilang agar tidak tidur lagi di kelas, jangan begadang gitu ya. Oke. Ibu akan perhatikan ke depan seperti apa. Tentunya kalau nggak ada langkah-langkah harus dijalani lah kan. Kamu mau jadi seperti ibu, nggak mau kan jadi seperti itu seterusnya kan? Orang belajar kita tidur, nggak mau kan? Mau jadi yang baik kan? Jadi langkah-langkahnya tadi sudah pas ya. Satu tadi apa? Jangan begadang. Terus apa lagi? Belajar. Kemudian hadir di sekolah tepat waktu kan? Jadi langkah-langkah itu harus dipertahankan. Jadi perjalanan itu kan masih jauh, masih kelas 10, kelas 11 lagi, kelas 12. Pastinya kan orang tuanya juga punya ekspektasi atau harapan yang tinggi sangat-sangat. Nggak mungkin nanti kamu dari sini mengantarkan kalau ada misalnya rezekinya ya lanjutlah, kalau tidak mencari pekerjaan ya. Berarti insya Allah kedepannya ibu akan lihat perubahan sama Rania, masuk tepat waktu, jangan lagi tidur di kelas, kemudian PR dikerjakan, jadi siswa yang baik ya. Oke, begitu. Bisa dipegang janjinya? Bisa. Mudah-mudahan dia jadi lebih baik ya. Baik, untuk video kasis yang kedua. Sehatnya? Sehat ya. Ayo Tiara, kenapa kamu kesini? Tahun Masalah karena sering masuk sekolah itu. sering nggak masuk sekolah ya. Dalam 1 minggu berapa kali nggak masuk sekolah Tiara? 3 kali. 3 kali. Oke. Tentunya Tiara punya cerita atau punya apa ya, punya sesuatu yang bisa dibicarakan dengan ibu. Kenapa itu bisa terjadi ya kan? Tiara mau cerita nih? Iya, silakan. Sering nggak masuk sekolah karena bantu orang tua jual di pasar. Ayah jauh ibu, jadi aku yang bantu ibu jualan di Jualan pasar. di pasar ya. Jadi jualannya jam berapa Tiara? Dari jam 4 subuh ibu sampai jam 10 pagi ibu. Jadi tiap hari lah Tiara bantu ya. Iya ibu. Tiara anak paling besar ya. Paling besar ibu. Baik, membantu orang tua itu memang bagus ya, tapi Tiara pun harus memikirkan masa depan Tiara kan. Sebab kalau Tiara perhatikan di kehidupan sekarang ini kan pengendara berjasa, sekolah, mencari pekerjaan susah ya. Jadi idealnya menurut Tiara seorang siswa di sekolah itu seperti apa? Harus datang sekolah ibu. Datang ya. Tepat waktu ibu. Jangan sering terlambat ibu. Jangan sering nggak masuk kelas ibu. Baik, itu idealnya seorang siswa itu yang bisa menyerap materi yang sempurna ya, dengan harapan nanti sekolah tamat dari sekolah ya punya ilmu sesuai dengan jurusannya kan. Baik, apakah Tiara akan terus menerus terlambat seperti itu? Enggak ibu. Nah, kira-kira solusinya seperti apa yang bisa Tiara lakukan? Solusinya saya minta tolong ayah ibu supaya ayah yang nanti saya bantu ibu. Terus apa lagi? Saya akan lebih banyak istirahat ibu karena ibu capek ibu kan. Banyak anak masuk gitu ya. Oke, terus Akan mundur lebih cepat ibu supaya pengen bisa sekolah ibu. Bikin alarm ibu. ya, Tiara kan
maksimal 12 bulan, paling hanya sekitar 9 bulan. Jadi dimanfaatkan itu ya, biar tidak terjadi masalah ya. Dapat ijazah lah, kalau sudah dapat ijazah kan bolehlah mengulang, silakan mau cari pekerjaan, silakan mau berwirausaha, silakan. Baik itu tadi langkah-langkah banyaknya, di samping membantu orang tua, pikirkan juga masa depannya seperti itu. Karena bagaimanapun juga masih harus ikhtiar orang tua kan, harus berkeluarga, harus pendidikan. Baik, mudah-mudahan ke depan nanti kalau bisa janganlah tidak masuk walaupun sekali dalam seminggu, berusahakan ya maksimal ya, karena masa depanmu adalah ada di tangan kamu semua. Oke, itu ya Tiara, silakan masuk ke kelas lagi ya. Video tanggapan dari siswa. Tanggapan saya atas mediasi saya hari ini dengan Ibu Arso, saya sangat berterima kasih karena saya menemukan solusi dari permasalahan saya selama ini. Saya tidak akan tidur lagi di kelas, akan lebih giat lagi belajar, akan lebih bersemangat belajar, dan saya berterima kasih kepada Ibu Arso karena telah memberikan saran yang baik bagi diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tanggapan siswa yang kedua. Tanggapan saya atas mediasi saya dan Ibu Absoh pada hari ini adalah saya sangat senang karena saya menemukan solusi dari permasalahan saya selama ini, dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Absoh karena telah memberikan saran yang sangat bagus kepada saya. Saya akan mengusahakan untuk masuk sekolah lebih maksimal lagi dan tidak banyak absen lagi. Terima kasih kepada Ibu Absoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas kami di modul 1.4 pada praktek segitiga restitusi pada 2 kasus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.